ternyata makanya kita lebih bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih dewasa lagi di dalam kita mengiring dalam panggilan Tuhan. Dan dalam rahasianya tuh semua sangat panjang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah gereja menyusui ini. Kalau kita kupas tadi di dalam 1 Korintus 3 yang masalah susu tadi, dikatakan juga di dalam tabiat duniawi, karena jikalau ada dengki, ada pertengkaran. Nah ini, sidang jemaat satu sama sidang jemaat satu sering berantem, sering cekcok. Kan anak-anak begitu, cepat berantem. Senggol dikit, istilahnya tuh orang Jakarta bilang senggol dikit bacok. Iya, itu gereja anak-anak. Gampang berantem. Siapa yang mau nikah sama anak-anak? Iya, amin. Itu pertama dikatakan pertengkaran. Dan ya tadi tidak mau ditegur dosanya, cuma mau dengar yang enak-enak. Dan juga masih pihak memihak. Ini dalam ayat keempat bilang, aku ini pihak Paulus, aku ini pihak Apolos. Oh kalau saya hamba Tuhan ini, saya hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu sama semua, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sama, yang sama-sama adalah alatnya Tuhan. Amin. Jadi kalau orang, ya saya tidak mau menilai kalau kamu di sini, kamu di tahap ini, kamu tahap ini. Kita bercermin sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Kita di tahap mana? Dan itu yang Bapak Ibu Saudara sekalian perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau sesungguhnya kita itu sudah banyak orang yang gereja anak-anak juga ini bisa dibilang kalau dia mengikut Tuhan, yang dia mau lihat cuma mujizat. Oh mujizat kesembuhan, oh mujizat ini. Ikut Tuhan itu enak, berkat. Padahal Tuhan sendiri bilang, Tuhan Yesus Kristus sendiri bilang, Lukas 9 ayat yang ke-23, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Pikul salib itu gak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak enak, akan sengsara kita. Nah begitu juga dalam kita mengikut Tuhan, bukannya berkat doang yang akan kita terima. Ya mungkin berkat, kalau saya sih mensifatkan semuanya itu sebagai berkat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mensifatkan walaupun ada orang yang mencela saya atau apapun, saya anggap itu berkat Tuhan. Kenapa saya bilang berkat Tuhan? Kenapa saya bisa bilang berkat Tuhan? Karena kalau kita mau dipermuliakan bersama dengan Tuhan, kita juga harus merasakan sengsara bersama-sama dengan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sekali lagi bukan perkataan saya. Karena saya hanya anak-anak umur 19 tahun. Ya itu. Ya, coba kita lihat dalam Roma 8 ayatnya yang ke-17. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah dan sewaris dengan Kristus. Jikalau kita sama merasa sengsara dengan Dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. Kita sama-sama merasa sengsara dengan Kristus, sama-sama kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Bahkan Rasul Paulus juga sebagai orang yang punya tiga bisa dibilang tiga jawatan di dalam dia menjadi alatnya Tuhan. Itu diceritakan lagi dalam 2 Korintus 11, tapi udah nggak usah dibahas, akan jadi panjang sekali ini firman Tuhan kali ini. Dia tuh punya banyak karunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah banyak melihat kenyataan Tuhan, banyak kemuliaan Tuhan yang sudah dia lihat. Makanya dia bisa berani berkomentar seperti ini, dia bisa berani mengatakan seperti ini. Karena dalam ayatnya yang selanjutnya, Roma 8 ayat yang ke-18, dia katakan, karena menurut pendapatku, bahwa sengsara yang pada zaman ini tiada berpadan jikalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ini kayak tadi saya sudah bahas juga pada doa pagi-pagi hari. Saya biasa doa bareng Mbak Jung tiap pagi. Saya biasa, dan pada pagi ini saya juga bahas tentang ini, di mana mungkin yang dikatakan sengsara atau pikul salib ini adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, misalnya kita orang di luar Tuhan, kita menerima Tuhan, ya amin, saya aminkan, saya mau terima Tuhan Yesus, saya mau dibaptis. Tapi ya yang namanya mayoritas keluarga bukan ini, misalnya bukan menerima Kristus, dan kita terima, pasti akan dikucilkan, pasti akan dijauhkan, udah bahkan nggak diakuin anak lagi. Banyak kejadian seperti itu, apalagi ke orang dibaptis. Nah itulah yang dikatakan salib-salib yang harus kita pikul. Kita bertahan aja. Kita bertahan karena setiap salib itu yang ada, kalau kita mau dipermuliakan bersama dengan Kristus, kita juga harus mau sengsara bersama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan kalau kita tidak mau sengsara, ya jangan harap kita bisa dipermuliakan. Kalau kita cuma sampai tahap iman gereja mengandung atau gereja menyusui, mungkin gereja menyusui bisa diselamatkan, tapi tidak menjadi pengantin. Tidak menjadi pengantin. Karena apa? Karena kenapa saya bisa bilang gereja ya, tapi ini kembali ke konteks Matius 24 ayat yang ke-13. Kalau setia, sama aja kalau orang sudah penuh karunia, kalau orang sudah penuh dengan pemakaian Tuhan, kalau dia tidak setia, misalnya lagi dipanggil tiba-tiba lagi di diskotik atau ngapain, semuanya itu diikat dengan satu konteks, setia sampai akhir. Tapi ini golongan-golongan tingkatan imannya, di mana gereja anak-anak itu tuh katanya itu dia cuman sampai perkataan Tuhan cuman sampai Yohanes 3 ayat yang kelima, cuman dia punya baptisan roh, dia punya baptisan air, cuman sampai situ. Kalau kita berkaca dengan 7 tingkat iman atau 7 steps of faith, dia itu cuman sampai tengah iman yang kelima, baptisan roh. Sedangkan Tuhan bilang, langsungkanlah kepada kesempurnaan. Ibrani 6 ayat yang pertama dalam terjemahan lama. Langsungkan kepada kesempurnaan. Jangan kita berpuas diri dalam, oh kita sudah, saya tahu kenapa saya dari tadi bilang 7 tingkat iman, karena Ibu Yuli sudah pernah membawakannya di gambar 7 tingkat iman. Dan itu 7 tingkat iman yang namanya gereja anak-anak itu hanya sampai tangga iman yang kelima. Dan yang namanya kalau nggak sampai tangga iman ke-7, gimana menjadi pengantin? Sedangkan di sini kalau kita mau dipermuliakan untuk menjadi pengantin, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memperjelas lagi, sebenarnya rencana Tuhan itu memang selamat, hidup kekal, masuk surga memang. Tapi di surga juga ada posisi-posisinya. Ya, di surga juga ada tahapan. Oh, sama kayak di dunia inilah. Ada rakyat, ada wakil presiden, ada presiden. Begitu juga di surga. Saya buktikan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-19. Matius 5 ayatnya yang ke-19. Sebab barang siapa yang merombak satu hukum yang terkecil di antara segala hukum ini dan mengajar demikian kepada orang, ialah yang akan disebut terkecil di dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang menurut hukum dan mengajarkan dia, ialah yang akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Di sini sudah jelas, ada kecil di dalam kerajaan surga, ada besar di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam kerajaan surga ada posisi-posisinya. Kalau kita Tuhan panggil hanya iman kita sebatas anak-anak, kita cuma jadi rakyat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan harap kita mau menikah dengan Tuhan. Enggak, kita nggak bisa menikah dengan Tuhan. Kita cuma jadi rakyat. Nah, yang bisa menikah adalah ini golongan yang ketiga, gereja terpilih. Bahkan dikatakan tadi dalam ayat pokok kita Matius 24 ayat yang ke-22, sebab sekalian orang terpilih disingkatkan masa itu. Oleh karena orang terpilih saja, kedatangan Tuhan itu bisa datang lebih awal lagi. Karena sesungguhnya Tuhan cuma yang menunggu orang-orang terpilih ini yang mempengaruhi akan kapan kedatangan Tuhan itu. Kapan yang dikatakan Tuhan akan menjemput kita. Di dalam Matius 24 ayat 30, kalau dia akan menjemput kita di awan-awan, itu yang disebut dengan rapture, yang sering kita dengar mungkin saat ini khotbah-khotbah pendeta, rapture atau pengangkatan, hari pengangkatan. Ya kalau kita bukan pengantin, mana bisa kita diangkat? Kita nggak bisa diangkat kalau kita tidak sampai ke dalam tangga iman yang ke-6, mempunyai karunia-karunia Roh Kudus, jawatan Roh Kudus, sampai yang terakhir itu adalah mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Dimana apalagi kalau kita sudah masuk, ada di dalam yang namanya sekarang pelajaran akhir zaman ya, namanya kita sudah berada di dalam zaman Roh Kudus. Dan di penghujung meterai yang keempat, di dalam pelajaran Wahyu 6, meterai yang keempat, kuda kelabu. Nah, di sini di dalam kuda kelabu ini, kenapa dikatakan kuda kelabu dalam terjemahan lama? Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan kuda kuning hijau. Nah, makanya kenapa saya lebih condong ke dalam terjemahan lama, karena rahasia kebenaran firman Tuhan, rahasia kabar pengantin Kristus diungkapkan dalam terjemahan lama. Kenapa bisa jauh banget dong dari kelabu dengan kuning hijau? Kelabu itu tuh punya pengertian, punya rahasia rohani yang begitu besar di balik itu. Kelabu itu adalah percampuran putih dan hitam, percampuran pengajaran Tuhan yang benar dan percampuran pengajaran yang menyesatkan. Jadi yang berkecimpung sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 macam pengajaran.
Yang pertama itu adalah pengajaran akal-akal manusia, Matius 15 ayat 8 sampai 9. Orang banyak cuman menafsirkan kebenaran firman Tuhan cuman dengan pikiran manusia, cuman diolah dengan pengetahuan manusia. Bahkan ada yang bilang, oh enggak kok, Tuhan Yesus nggak mengubahkan air menjadi air anggur. Ada yang bilang gitu loh. Dia cuma bilang, oh ya kan nggak mungkin. Kalau sesuai dengan perhitungan saya, ilmu pengetahuan, perhitungan matematika nggak mungkin. Kita sudah baca tadi, rencana Tuhan itu jauh daripada pikiran kita. Itu banyak loh, banyak sekarang pengajaran akal-akal manusia. Bahkan pengajaran setan-setan pun. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Mungkin bisa dicatat, nanti baca sendiri di rumah. Di sana dikatakan, kalau ada pengajaran setan-setan itu mulai memantangkan makanan, mulai melarang orang menikah. Di sana dikatakan itu pengajaran yang berkecamuk sekarang. Dan pengajaran yang terakhir adalah pengajaran yang langsung daripada Allah. Di dalam, coba kita lihat Galatia 1 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Rasul Paulus menerima pengajaran langsung diwahyukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengajaran yang dikatakan kabar pengantin Kristus, pengajaran yang langsung diwahyukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiga pengajaran ini yang berkecamuk. Makanya kita harus pintar-pintar memilih pengajaran. Makanya kita sebagai sidang jemaat jangan cuma duduk, dengar, amin, amin, amin. Kita nggak tahu apa yang kita aminkan itu benar apa enggak. Hamba Tuhan juga ada yang hamba Tuhan asal-asalan loh, ada. Kenapa saya selalu bilang demikian? Kalau hamba Tuhan sudah mulai malas menyelidiki kebenaran firman Tuhan, pemberitaannya mulai melenceng. Dan kalau kita tidak baca kebenaran firman Tuhan, kita tidak selidik kebenaran firman Tuhan, yang kita lakukan cuma oh amin, haleluya. Asal dia pakai kebenaran, asal dia keluarin ayat toh, kita nggak pernah selidik, kita nggak tahu rahasianya. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita cerdik, menjadi sidang jemaat yang cerdik. Jadi sidang jemaat yang juga memantau pemberitaan hamba Tuhan. Oh dia mulai salah nih, nggak usah diaminin, kita harus bilang dia mulai salah. Itu Tuhan menginginkan kita untuk menjadi sidang jemaat yang lebih cerdik lagi. Dan kalau saya mau bahas gereja yang selanjutnya, gereja terpilih, sudah sangat terlalu panjang firman Tuhan sekarang, dan mungkin saya akan bahas di kesempatan yang berikutnya. Dan saya tutup pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan masuk ke dalam menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23-24, penyembah yang benar adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di pemandangan mata Tuhan. Kita sejenak kita mau tutup mata dulu, kita mau doakan benih kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur ya Bapa akan segala benih kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami Tuhan, telah menegur, membentuk kehidupan kami Tuhan. Agar kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia saja, melainkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Dan supaya kebenaran firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami Bapa, supaya benar-benar kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi pengantin-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau yang melihat sebesar-besar kemurahan-Mu Tuhan, kerinduan kami Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi dalam kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi oh Tuhan Yesus hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang asal-asalan saja dalam mengikut Engkau, melainkan kami mau mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau lihat ya Bapa, kalau kami mau menaikkan Tuhan Yesus penyembahan kami kepada Engkau, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebagaimana yang Engkau telah wajibkan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Kiranya Tuhan Engkau angkat setiap Tuhan Yesus penyerahan diri kami. Engkau angkat Tuhan Yesus setiap penyembahan kami Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan penyembahan kami dapat berlayak di hadapan-Mu. Dan karunia-karuniamu dapat berjalan dengan aktif. Dan Engkau dapat hadir di tempat ini melawat masing-masing kami Tuhan. Melihat setiap kami yang berkelinduan baik di pemandangan mata-Mu. Engkau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu benih kebenaran firman Tuhan yang tadi tabur. Bahkan dalam kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau usir tolak tengking, patahkan kuasa kegelapan itu. Kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Bilinaya sedi kraidolo widisai. Haleluya. Kita datang menyembah Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mau angkat satu pujian yang berkata, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, sambil mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, karena penyerahan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak Kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya.